Selamat siang, saya Maria Karistia Suryandari, kelas 11 IPA nomor absen 23. Saya mendapat tugas dari guru agama saya mengenai pelanggaran HAM. Dalam video ini saya akan membahas salah satu contoh dari pelanggaran HAM, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau bisa juga disebut dengan KDRT. KDRT tidak asing lagi bagi kita, kaum awam yang sudah mendengar kekerasan dalam rumah tangga sendiri. Banyak sekali kasus yang sudah terjadi. Contohnya salah satunya itu ada di negara kita sendiri, Indonesia. Sudah banyak kita temui. Sebenarnya apa sih kekerasan dalam rumah tangga itu? KDRT itu adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu ya tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam keluarga, entah itu dari suami, istri, anak pun juga bisa melakukannya. Dan imbasnya itu sangat mempengaruhi sekali terhadap diri orang tersebut, terhadap korban tersebut. Sebagian besar korban dari kekerasan dalam rumah tangga itu adalah seorang istri atau perempuan, dan pelakunya adalah suami. Tidak semua tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi. Jadi kayak misalnya di suatu keluarga ada permasalahan, entah itu permasalahan ekonomi atau ada yang selingkuh atau apa, pasti kalau misalnya masalah ekonomi ya pasti itu berdampak juga buat jadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga, karena merasa tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya itu istri ke suami, karena suami gak bisa nafkahi, tidak bisa memberi kebutuhan yang cukup untuk keluarganya. Kalau lebih sering sih perselingkuhan dalam KDRT ya, entah itu dari pihak suami, entah dari pihak istri, ada yang selingkuh, terus salah satunya ada yang cemburu, pasti balas dendamnya itu dengan kekerasan, dan imbasnya juga bisa ke anaknya. Jadi kayak gangguan psikis, trauma melihat kekerasan, karena seorang anak itu kan pasti mempunyai hati. Kalau melihat orang tuanya selalu bertengkar, terus misalnya apalagi melihat ibunya dipukuli sama ayahnya, itu pasti dia psikisnya terganggu, mentalnya juga terganggu. Nanti kedepannya dia bisa aja melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh ayahnya kepada ibunya. Terus penyebab yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga ini yang paling sering sih juga ada laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. Jadi kayak misalnya yang laki-lakinya itu kaya, terus yang perempuannya itu miskin, dari keluarga miskin, terus akhirnya mereka menikah. Jadi yang lakinya ini sok-sokan merintah gitu, karena semua harta itu yang mempunyai itu adalah dari pihak laki. Lalu laki-laki merasa dirinya paling hebat karena ia adalah pemimpin dalam keluarga tersebut. Ini sebenarnya ya boleh, cuman salah gitu loh. Maksudnya seharusnya enggak berpikiran seperti itu. Meskipun dia adalah pemimpin, tapi bukan dia yang berkuasa. Jadi tidak memanfaatkan posisinya dalam keluarga tersebut untuk melakukan kekerasan terhadap keluarganya. Ya, yang ketiga itu perselingkuhan tadi. Menurut saya ini jelas-jelas pelanggaran HAM ya, karena setiap kita ketahui HAM itu sudah melekat di dalam
diri manusia itu sejak lahir. Dia mempunyai hak untuk melapor, untuk bercerita ke siapa-siapa, tapi korban ini pasti gak mau cerita karena dia takut, dia pasti diancam. Entah misalnya korbannya yang perempuan, pasti dia diancam sama suaminya, kamu gak boleh lapor ke siapa-siapa, kalau yang lapor nanti anakmu yang akan jadi korbannya. Kan pasti tekanan batin dan juga mentalnya itu cukup mendalam. Pelanggaran HAM ya jelas itu merupakan pelanggaran HAM, karena setiap orang itu juga mempunyai haknya masing-masing untuk melapor. Seharusnya memang melapor ke polisi, karena ini pun kasus KDRT juga sudah ada undang-undangnya, dan seharusnya setiap korban itu harus melapor, dan seharusnya di dalam keluarga itu tidak boleh ada kekerasan, karena yang kita ketahui keluarga itu adalah harmonis, kedamaian, sejahtera, sukacita. Dalam keluarga itu harusnya ada itu semua, bukan adanya kekerasan. Ya, sekian dari video saya. Terima kasih.